Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang garis dan sudut, yaitu pada bab 7 kelas 7 SMP. Pada bab ini saya akan menjelaskan kompetensi dasar. Yang pertama ada menjelaskan sudut, jenis sudut, hubungan antar sudut, cara melukis sudut, membagi sudut, dan membagi sudut. Lalu yang kedua, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis dan sudut. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Di kegiatan 7.1 ada hubungan antar garis. Nah, di sini itu akan dijelaskan hubungan antara titik, garis, dan bidang. Kita harus bisa membedakan terlebih dahulu yang disebut garis itu apa, yang disebut titik itu apa, dan disebut bidang itu apa. Nah, di sini itu ada contoh gambar 7.1. Representasi titik A, garis G, dan bidang A. Nah, ini yang titik A yang hitam ini disebut titik. Lalu yang kedua ini ada garis. Lalu yang ketiga ini disebut bidang karena dia itu ada di dalam bidang nih. Titik titik titik. Seperti itu. Nah, nomor 1 itu ada hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Jadi yang pertama itu ada titik A pada garis L dan titik B di luar garis M. Jika dilihat dari gambarnya, ini yang pertama, titik A pada garis L. Nah, si titik A ini tepat pada garis, tidak keluar dari garis. Sedangkan titik B ini di luar dari garis, tuh, tidak bersentuhan dengan garis. Lalu yang kedua itu ada hubungan antar bidang dan titik, antara titik dan bidang. Di sini ada titik C pada bidang alfa. Pada bidang alfa. Nah, titik C ini terdapat di dalam bidang. Dan sedangkan titik D ini di luar pada bidang beta ya. Lalu yang ketiga itu ada hubungan antara garis dan bidang. Nah, yang pertama ini garis terletak pada bidang. Nah, si garis ini terletak pada bidang, di dalam bidang dia gambar garisnya. Lalu yang kedua, garis tidak pada bidang. Jadi garisnya ada di luar. Nih, di luar. Lalu yang ketiga itu ada garis menembus atau memotong bidang nih. Garisnya itu memotong bidang. Lalu nomor 4, titik-titik segaris. Jadi si titik ini ada pada garis ya. Lalu yang kelima ada titik-titik sebidang. Jadi titik-titik sebidang itu berarti titiknya itu lebih dari satu. Ada titik C dan titik D di sini. Ini titik C, ini titik D, itu ada di dalam bidang. Nah, di gambar 7.8 itu ada titik A dan B melalui AB. Nah, kalau di apa sih namanya? Dinotasikan AB ini nih. Dinotasikan AB ada garis di atasnya nih, ada garisnya ya. Kalau misalnya dia melambangkan suatu garis, itu harus ada tanda panah pada kedua ujung. Jadi ada tulisan A, B, garis di atasnya. Nah, titik A dan B melalui garis AB. Ya, betul ya. Nih, titiknya itu ada di melalui garis A dan B. Lalu ini yang kedua, titik A dan B merupakan titik ujung ya. Nah, di sini si A ini dan B ini ada
di ujung si garis tersebut. Lalu yang 7.10, titik A sebagai pangkal titik dari garis AB. Nah, si A ini merupakan pangkalnya, sedangkan si B-nya itu di tengah-tengah. Maka dia disebut titik A sebagai titik pangkal garis AB. Terus 7.11, titik B sebagai titik pangkal dari BA. Nah, si titik B-nya itu merupakan titik pangkal dari garis BA. Lalu ada 7.12, sinar CA dan sinar CB saling berlawanan ya. Jadi dia itu nih, CA dia itu menghadapnya ke sebelah kanan, dan sedangkan CB dia itu menghadapnya ke sebelah kiri, maka dia disebut sinar CA dan sinar CB saling berlawanan. Nah, sekarang ada kedudukan dua garis. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dua garis, baik dua garis sejajar, dua garis saling berpotongan, berhimpit. Materi ini akan bermanfaat bagi kalian yang mempelajari materi segi 4 dan segitiga nih. Nah, di sini itu ada kedudukan dua garis ya. Kita perkecil. Nah, nomor 1, kita lihat gambarnya dulu. Nah, di sana itu ada garis A dan B merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Nah, lihat si garis A dan garis B ini, mereka itu tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Nah, nomor 2 juga sama. Garis C dan D ini C, ini D, dia tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Tapi berbeda dengan yang nomor 3. Nomor 3 ini garis E dan F itu dia itu sejajar. Nih, bisa dibuktikan bahwa jaraknya itu 9 cm. Nah, kalau yang nomor 2, ini jaraknya berbeda. Yang satu 1 cm, yang keduanya itu 3 cm. Maka dia berbeda. Harus sama kalau misalnya disebut sejajar. Nah, nomor 4, dia itu garis yang sejajar karena sama ya, 4 cm. Lalu yang nomor 5, garis I dan J merupakan dua garis yang berhimpit. Nah, disebut berhimpit itu nih, di sini ada garis garis I, dan di sini itu ada garis J. I dan J, I itu di dalam garis J, makanya dia disebut berhimpit. Lalu yang nomor 6, garis K dan L merupakan garis yang berhimpit ya. Nomor 5 dan 6 itu contoh yang sama. Lalu nomor 7, garis E merupakan dua garis yang berpotongan. Nah, dia dari gambarnya saja sudah terlihat ya, mereka itu berpotongan. Nomor 8 juga sama, mereka berpotongan. Lalu nomor 9, garis Q dan R merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, mereka itu tidak miring ya, tapi dia itu tegak lurus. Dapat dibuktikan dengan sudutnya. Sudutnya itu 90, maka dia disebut tegak lurus. Di sini ada contoh 7.1. Pada gambar 7.13, jam menunjukkan pukul 12.00. Posisi jarum, detik, menit, dan jam berada satu posisi yang sama. Nih, di sini itu dia ada di posisi yang sama. Warnanya kita ganti. Dia itu ada di garis yang sama, arah yang sama, maka mereka itu disebut ketiga garis tersebut berhimpit, seperti contoh yang di atas tadi. Karena dia itu ada tumpang tindih ya antara